Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Artawardani dengan nomor induk mahasiswa 20121717697. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Berdasarkan kebijakan baru mengenai izin lingkungan, saya akan memaparkan mengenai dampak dihapusnya izin lingkungan atas keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Presentasi ini dalam pemenuhan tugas akhir semester genap mata kuliah Hukum Lingkungan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disebut UU PPLH, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disebut dengan UU CK, serta dampak yang muncul dari perubahan kebijakan-kebijakan tersebut. Pengertian izin lingkungan dalam UU PPLH dan UU CK, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian izin lingkungan termuat dalam Pasal 1 Angka 35 UU PPLH, yaitu izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Persetujuan Lingkungan. Perubahan pada Pasal 1 Angka 35 dan Pasal 36 UU PPLH yang diubah dengan UU CK menyebutkan mengenai izin sebagai produk hukum administratif tentu berbeda dengan kata persetujuan yang lebih bersifat diskresi atau suatu kewenangan. Sehingga penggantian kata izin dengan persetujuan tentu memiliki akibat hukum yang berbeda. Salah satu akibat yang mendasar adalah hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkan persetujuan lingkungan. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penurunan sistematis yang menjadi lemah terhadap fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan yang terintegrasi dengan izin berusaha. Dengan maksud dan tujuan, pemerintah bermaksud untuk menyederhanakan perizinan usaha agar perizinan lebih cepat, mudah, dan efisien dalam mendapatkannya. Sehingga kemudahan tersebut dapat membuka peluang kemudahan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, yang kemudian membuka banyak lapangan pekerjaan dan menurunkan tingkat pengangguran. Menerapkan sistem online single submission atau OSS yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Pusat di BKPM agar semua perizinan dapat terintegrasi sehingga tidak akan menjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah. Perbedaan prosedur izin lingkungan dalam UU PPLH dan persetujuan lingkungan dalam UU CK. Dalam UU PPLH, prosedur dan syarat izin lingkungan tertuang pada pasal 34 hingga pasal 41. Penerbitan izin lingkungan, setiap pelaku usaha dan atau kegiatan usaha diwajibkan untuk membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL, usaha kegiatan lingkungan, UPL, usaha pengelolaan lingkungan. Kemudian, dalam pasal 36, yang berwenang menerbitkan izin lingkungan tersebut adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL-nya. Menteri, Gubernur, dan atau Bupati Wali Kota dalam menentukan atas kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota tersebut. Peraturan wajib AMDAL, kelayakan dan tidak layak ditegaskan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 mengenai perizinan lingkungan hidup tetap harus memperhatikan berbagai instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan sesuai pasal 14. Instrumen-instrumen tersebut adalah kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, AMDAL, UKL, UPL, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup juga harus didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai pasal 19. Setiap pengajuan izin lingkungan tidak semuanya layak untuk mendapatkan izin. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan tidak layak atau kelayakan izin yaitu termuat dalam pasal 37, sedangkan dapat juga dibatalkan termuat dalam pasal 38 UU PPLH. Sedangkan dalam UU CK, izin lingkungan mengintegrasikan ke perizinan berusaha yang dalam rangka menyederhanakan sistem perizinan, mempermudah mendapatkan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Dengan demikian, diintegrasikannya izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, maka yang semula pada UU PPLH terdapat 4 tahapan, yang sekarang menjadi 3 tahapan, yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan perizinan berusaha. Penerbitan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang persetujuan lingkungan merupakan prosedur penyusunan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, UKL-UPL, usaha pengelolaan lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, dan SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Kemudian mengenai perlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, serta tentang pembentukan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup (LUKLH) dan tim uji kelayakan lingkungan hidup atau TUKLH. Dampak-dampak perubahan izin lingkungan atas keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dapat dampak positif dan negatif, yaitu dampak positif. 1. Mudah. Dalam mendapatkan perizinan usaha lebih mudah karena izin lingkungan sudah diintegrasi oleh izin berusaha. 2. Efisien. Karena biaya lebih ringan dan waktu yang lebih singkat serta keterlibatan masyarakat lebih sedikit. 3. Mempermudah peluang masuknya investor untuk berinvestasi. 4. Membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun. 5. Meningkatkan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. 6. Jika izin lingkungan dicabut, maka secara otomatis izin berusaha juga tidak dapat digunakan. 7. Meningkatkan tanggung jawab terhadap usaha atau kegiatan yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat luas. 8. Sanksi yang lebih ringan yaitu sanksi administratif dalam pelanggaran AMDAL, UKL, UPL, dan pengelolaan limbah B3. Dampak negatif. 1. Banyaknya kawasan hutan yang berkurang karena dijadikan kegiatan usaha, pencemaran limbah pabrik, polusi udara karena asap pabrik, pertambangan yang tidak sesuai dengan keadaan lokasi, dan berbagai ancaman perusakan lingkungan. Kedua, kemudahan dalam mendapat perizinan usaha membuat semakin menjamurnya usaha atau kegiatan. 3. Hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkan persetujuan lingkungan. 4. Lemahnya fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 5. Bahkan dengan adanya penerapan perizinan berbasis risiko yang tidak didukung dengan ketersediaan basis data atas pemetaan risiko. Sementara izin lingkungan pun dihapuskan, sehingga lingkungan hidup lebih terabaikan dan terancam kerusakan merajalela. Kesimpulan, setiap kebijakan yang baru merubah kebijakan yang lama, meskipun terkadang pasal yang diubah adalah pasal-pasal yang kontroversial, seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, yang diubah, menambah, dan atau menghapus pasal-pasal krusial kontroversial tersebut mengenai pasal izin lingkungan atas keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada dasarnya, izin lingkungan sangatlah penting dalam proses pencegahan dalam mencegah kerusakan
lingkungan sekitar yang terdampak. Waktu yang lebih singkat, efisien, serta biaya yang lebih ringan karena pemerintah menerapkan sistem Online Single Submission atau OSS yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP pusat di BKPM agar semua perizinan dapat terintegrasi sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah. Dampak atas kemudahan perizinan usaha yang menyampingkan izin lingkungan sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja beralih menjadi persetujuan lingkungan, menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang baru dan semakin buruknya lingkungan yang terdampak. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, izin lingkungan sangat berperan penting dalam menentukan perizinan dan kelayakan lingkungan, karena tidak semua lingkungan dapat menerima dampak usaha atau kegiatan tersebut. Kemudian saya akan memberi beberapa saran. Kebijakan selalu akan berubah dalam perkembangan zaman. Untuk itu kita semua selaku pemerintah, pelaku usaha atau kegiatan, dan masyarakat harus bersinergi membangun bangsa bernegara dalam mengembangkan ekonomi, sosial, dan budaya tanpa mengesampingkan dampak lingkungan hidup. Kemudahan dalam memperoleh izin berusaha tanpa menimbang banyak risiko yang akan datang, walaupun ada batasan-batasan agar tidak merusak lingkungan. Namun diharapkan tanggung jawab atas risiko tersebut diiringi dengan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sehingga kerusakan dampak usaha atau kegiatan dapat diminimalisir dan tetap terjaga hingga generasi yang akan datang. Presentasi ini saya buat dengan masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga tetap bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.